Salam budaya, saya bernama Miko Jatmiko. Saya lahir di Purworejo, lalu proses SMA saya di Mataram, Lombok, SMA, lalu kuliah di Jogja. Kuliah saya di Fakultas Sosial Politik, tetapi 3 bulan saya di Jogja, saya langsung masuk Malioboro. Saya ketemu teman-teman seniman, pengamen, semir sepatu, teman asing. Akhirnya saya belajar bahasa asing, belajar seni, ya belajar kehidupan di situ. Ternyata hobi masa kecil saya suka gambar, ketemu teman-teman seniman dan ketemu teman mahasiswa seni. Nah di situ hobi saya tersalur. Nah lalu saya mencoba berani total dilukis. Tetapi itu pun sebenarnya juga kalau pakai pikiran saya nggak berani, karena saya cuman otodidak. Nampaknya itu saya hanya menggunakan nekat aja. Tapi kok bahagia gitu loh. Karya yang dari Wirogunan Studio itu ada 15 karya. Itu salah satunya yang judulnya adalah Seni Selamatkanku. Saya bisa membayangkan ketika saya di Wirogunan tidak berkarya. Anda menggunakan material apa? Ya, saya kan tidak punya kanvas, tidak punya cat. Yang saya punya kan ballpoint. Maka, new interpretation, pemaknaan baru, ini bukan ballpoint, ini cat saya. Ini kertas buku, ini bukan kertas buku saya. Ini kanvas saya. Ini sel kamar saya, ini bukan sel kamar saya. Ini studio drawing saya. Itu bengkel untuk latihan ngelas para napi. Itu bukan bengkel las para napi. Itu studio patung besi saya. Yang sana bengkel studio permebelan untuk membuat latihan para napi, membuat mebel, kursi, meja, kusen. Buat saya itu adalah studio bengkel patung kayu saya. Ini ruang rapat, ruang pertemuan Napi Wirogunan. Itu bukan ruang pertemuan Napi Wirogunan. Itu adalah galeri Wirogunan yang akan saya pameran tunggal di situ. Ini Wirogunan, lapas Wirogunan. Bukan, ini adalah Wirogunan Art Space. Saya adalah Napi, saya bukan Napi. Saya residensi artis di sini. Itu mas, bahagia jadinya mas. Kapan tuh pameran tunggalnya di Wirogunan? 2008. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak dari luar mas. Itu pun juga sudah saya rasakan waktu saya di dalam Wirogunan. Temen kan bilang gini, nyelekop dia. Wah kita ini kan di kuburan. Loh saya batin, kok di dalam kuburan? Saya kan masih hidup. Nggak mau, tapi waktu itu saya baru seminggu mungkin mas. Saya di situ saya belum berani debat, saya masih ngalah aja dulu. Tapi hati kecil saya protes. Enggak dong, saya hidup kok. Di kuburan kan mayat. Nek di luar itu kan namanya bahagia, di kafe, di bar, party. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati kecil kok. Karena esensi bahagia itu kan hati. Nyatanya saya bisa bahagia di dalam penjara. Saya dapat CB. CB itu namanya cuti bersyarat 8 bulan. Saya dipanggil sama Kalapas. Miko, kami lihat baik kelakuanmu. Kamu sudah bisa membuktikan bahwa sangkar penjara adalah sanggar buatmu. Dan kamu sudah pameran di sini. Kamu membawa image positif bahwa sangkar itu ternyata adalah sanggar untuk berkreatif. Kamu sudah bisa membuktikan dan teman-temanmu juga ada yang tertular. Kamu akhirnya dapat CB, cuti bersyarat 8 bulan. Ketika Napi sudah melaksanakan 3/4 masa tahanan, kamu sekarang boleh masuk selmu, rapikan pakaianmu, dan kamu boleh pulang. Wah jangan dulu pak, saya jawab. Loh kenapa? Jangan dulu dah pak, kenapa? Saya belum tahu mas harus jawab apa. Pokoknya jangan dulu lah pak, maaf pak. Lalu Kalapasnya bilang, ya wis kalau gitu kamu masuk selmu aja lagi deh. Nanti kalau kamu berubah pikir, kamu bisa minta antar sipir langsung tunggu saya di kantor sini. Nggih pak, matur nuwun banget pak. Nah itu berita itu nyebar mas, bahwa saya udah boleh pulang. Tapi nggak mau pulang. Wah, mulai saya dikira ini mas. Wah iya itu. Teman-teman datang, jemput. Kamu pulang, Miko pulang. Enggak. Kamu pulang? Enggak. Kenapa? Saya baru jawab, enggak kan yang satunya. Nanya lagi kenapa? Jadi saya tambah bingung toh. Pertanyaan pasti kan kenapa? Lalu katanya mata saya melotot. Terus teman-teman, sudah nengke wae, diemin. Daripada ngamuk nanti gitu kan bahaya. Nah ini. Tapi kamu tenang aja, enggak apa-apa toh? Ya enggak apa-apa. Kok jadi khawatir gitu loh. Kakak saya yang di Lombok datang. Kakak saya yang di Pekanbaru datang. Kakak saya yang dari Semarang datang.
nyuruh saya pulang. Enggak. Pertanyaan masih sama, kenapa kan? Saya juga nggak bisa jawab, Mas. Kan jadi bingung ini, ada apa gitu. Kamu nggak ada apa-apa kan? Semuanya pada tanya gitu endingnya. Enggak, saya nanti pulang lah, tapi enggak lah, sekarang saya enggak. Setelah saya keluar, itu lucu, Mas. Begitu saya keluar, saya dijemput sama teman-teman, Mas. Motor atau ada berapa belas motor itu. Ternyata saya dibawa ke Sendang Pengasihan. Suruh mandi dulu. Nah, di jalan itu, Mas. Begitu sudah 12 bulan nggak pernah keluar tuh. Yang tak lihat itu apa? Banyak warna, ada warna biru, pelang-pelang toko itu. Ada warna merah, warna kuning, seger ya. Nah kalau di dalam Ragunan warnanya cuma hijau tua. Lihat di luar kan wah warnanya ceria-ceria tuh. Setelah itu lama saya baru bisa mengerti kenapa saya tidak mau keluar saat itu. Padahal free kan 4 bulan, Mas. Kenapa? Lalu baru saya bisa menganalogikan saat itu kan ibarat saya itu ibarat perempuan yang sedang melahirkan bayi-bayi karya. Saya itu saat itu sedang di dalam ruang bersalin. Lah kok disuruh keluar? Ya nggak mau dong, Mas. Cuman saat itu kan saya belum tahu, belum bisa membahasakan. 4 bulan yang free itu saya dapat karya 150 karya, Mas. Sebelumnya saya sudah dapat 200, Mas. Digabung kan jadi 350. Nah kalau misalnya, lu Miko, kalau 1 tahun kan 365 hari. Iya, berarti 1 hari bisa lebih 1. Iya, 400 kok, Mas. Kan sama instalasi sama puisi hampir 400. 1 hari bisa lebih 1. Iya, saya bilang. Makanya kenapa waktu saya sudah berjalan 6 bulan, saya nanya sama teman saya, kita ini sudah berapa lama tuh? Udah 6 bulan. Cepet sekali yuk. Saya pikir baru 3 bulan. Wah, semua ketawa semua, bajingan kowe. Asu. Caca do. Pengen metu suwi banget kowe malah nganggep cepet banget. Kebalik-balik jadinya gitu. Habis gimana, Mas? Saya bangun tidur, saya sholat subuh juga kan, Mas. Langsung nyetel radio, langsung saya gambar. Sampai hari dari pagi sampai sore, itu saya sibuk dengan simbol, komposisi warna, bidang, titik, lighting, garis, sampai maghrib, Mas. Setelah maghrib, saya sholat maghrib, habis sholat maghrib, mikir judulnya, sampai tidur. Judul kan sudah cuma menikmati lihat karya, sama pikiran toh. Ya nggak terasa, Mas. Karena sering ada kegiatan kan. Saat itu ada kegiatan, terus saya kan ditanya sama wali saya, namanya Pak Jati Suryono. Itu sipir wali saya, yang baik hati, yang disegani oleh semua preman, para pembunuh itu semua segan sama namanya Pak Jati Suryono itu sipir. Karena beliau dulu cita-citanya jadi seniman. Daftar isi ingin jadi pelukis, tapi diterimanya di grafis nih nggak salah. Atau di diskom. Kuliah 1 tahun, ada pendaftaran sipir. Diterima, akhirnya kuliah isinya ditinggal, terus kerja di situ. Nah, tapi kan hobi keseniannya, bikin sastranya, kan jalan terus. Nah kadang kalau mau bikin acara, kadang ngajak ngobrol saya. Apa ya, Mas Miko? Gini aja Pak, melukis Pak, cariin kanvas. Cariin bahan deh nanti karyanya kan untuk Wirogunan. Makanya suatu saat Agung Sukendra pernah datang ke Kalapas di kantornya, dia langsung bilang moto karya itu langsung dikirim ke saya. Aku melihat kayaknya ini karyamu Miko. Tak lihat, oh iya bener.